Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan part ke-38 Spiritual Samurai, yang mana pada part kali ini akan menceritakan pertemuan Chuyun dengan ibunya. Ayo, penasaran kan? Oke, sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan di komen sebanyak-banyaknya sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, setelah Bali Kongseng menceritakan perbuatan dirinya yang telah menghabisi ke-18 tetua sekte Dalojin, cuma berkata kepada Baili Guangseng, seharusnya dia tidak perlu melakukan hal itu semua hanya untuk Chuyun, karena sekte Dalojin pastinya akan balas dendam. Namun, karena Baili Kongseng berani melakukan hal itu, dia berkata tidak takut jika sekte Dalojin akan balas dendam, karena semua yang telah dia lakukan sudah difikirkan. Wah, terlihat banget ya Baili Kongseng sangat peduli dengan Chuyun. Namun, Baili Kongseng juga memperingati Loyun untuk hati-hati ke depannya, karena bagaimanapun juga Lin Jingyuan memiliki kekuatan yang tidak lemah. Dan orang biasa mungkin melihat Lin Jingyuan dan Luo Shen hanya berada di ranah roh surgawi tingkat 4. Namun kenyataannya, basis kultivasi mereka sudah berada di ranah roh surgawi tingkat 9. Dan jika digabungkan dengan seni bela diri milik mereka, maka kekuatannya bisa melawan master praktisi di ranah Yin dan Yang. Di sini Loyun sempat merasa rendah diri, karena dari ke-12 kontestan di kompetisi 6 sekte, Loyun adalah orang dengan kultivasi terendah, yang hanya di ranah roh surgawi tingkat 3. Namun meskipun begitu, Baili Guangseng menyemangati Loyun dan berkata walaupun kultivasi Loyun lemah, namun tak berarti kekuatannya lemah juga. Dan Baili Guangseng yakin selama mereka kompak, pastinya mereka bisa menghadapi musuh yang kuat. Kemudian singkat cerita, Loyun dan Baili Guangseng telah tiba di penginapan Pavilion Wanjian. Di sana mereka sudah disambut oleh Fan Wuji dan tetua yang lainnya. Master Pavilion di sini sedikit mengomeli Loyun dan Baili Guangseng karena sudah mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Chuyun kemudian meminta maaf atas perbuatannya, dan Master Pavilion kemudian memaafkan mereka karena bagaimanapun juga kultivasi Loyun sudah meningkat dan hal itu merupakan hal yang baik. Kemudian Master Pavilion mempersilahkan Loyun dan Baili Guangseng untuk beristirahat dan memperkuat kultivasi mereka. Master Pavilion juga berpesan kepada yang lainnya kalau tidak ada yang boleh mengganggu mereka jika bukan urusan yang sangat penting. Kemudian scene pun berganti. Malam harinya terlihat Qin Qiumu dan Chen Qixiao yang sedang merencanakan sesuatu. Wah, kita sudah lama ya tidak ketemu dengan dua kroco ini. Di sini ternyata ada Chuyun yang sedang menguping pembicaraan mereka. Dan Chuyun menggunakan kekuatan kegelapannya agar tidak diketahui oleh mereka berdua. Di sini dalam pembicaraan itu mereka sedang membicarakan Loyun dan juga seseorang bernama Liu Wentian. Ayo, ada yang masih ingatkah dia itu siapa? Liu Wentian adalah patriark tua dari keluarga Liu ya, dan merupakan ayahnya ibunya Chuyun. Ternyata Chen Qixiao dan Qin Qiumu masih tidak terima kalau Loyun bisa hidup dengan tenang. Padahal Loyun telah melakukan tindakan yang memprovokasi musuh yang kuat. Namun tetap saja tindakan itu dimaafkan oleh Master Pavilion. Tapi mereka masih punya harapan terakhir untuk balas dendam terhadap perbuatan Chuyun sebelumnya dengan menggunakan bantuan dari Liu Wentian. Namun, karena Liu Wentian saat ini sedang berkultivasi secara tertutup, maka tidak ada yang bisa menemuinya. Maka dari itu, Chen Qixiao dan Qin Qiumu hanya perlu bersiap-siap saja, sambil menunggu latihan tertutup Liu Wentian selesai.
Dan jika sudah selesai, maka mereka pun bisa menjalankan aksinya untuk menyingkirkan Loyun. Kemudian setelah mendengar rencana itu, Chu pun kemudian pergi dan berpikir, yang mana walaupun Liu Wentian merupakan kakeknya, namun jika nantinya Liu Wentian bersedia menyerang Chuyun, maka Chuyun pun tidak akan berbelas kasihan sedikit pun. Karena rasa hormat pada kakeknya telah terputus sejak 18 tahun yang lalu. Sejak kakeknya tidak merestui hubungan ibunya dengan ayahnya Chuyun. Kemudian setelah berpikir, Chuyun kemudian menjalankan rencananya untuk pergi menuju lembah Luoxing. Sesampainya di sana, Chuyun langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat formasi jebakan yang telah dipasang. Namun, walaupun formasi itu berbahaya, itu semua tidak bisa menghalangi Chuyun untuk menyelamatkan ibunya. Lalu, di perjalanan, Chuyun menemukan sebuah kutukan bernama petaka udara, yang biasanya digunakan sebagai alat untuk membunuh. Karena jika ada yang menyentuh kutukan itu walaupun hanya terkena sedikit saja, itu sangatlah berbahaya. Dan menurut Mimin, petaka udara ini terbuat dari jiwa-jiwa manusia yang telah dihukum mati oleh Sekte Bintang Kuno. Mengetahui hal itu, Chuyun semakin yakin kalau Sekte Bintang Kuno adalah sekte yang sangat keji dan kejam karena membuat petaka udara ini. Lalu di saat Chuyun melanjutkan perjalanannya, dia harus dihadapi oleh binatang roh yang mengamuk. Binatang roh ini sepertinya menjadi liar karena petaka udara yang tadi sempat Chuyun temukan dan mengubah fisik binatang roh tersebut. Chuyun kemudian melawan binatang roh tersebut yang awalnya hanya satu ekor, tapi selanjutnya Chuyun harus melawan binatang roh yang semakin banyak. Hingga akhirnya gangguan kecil itu pun bisa Chuyun bereskan. Dan kemudian sampailah Chuyun di pintu masuk ke dalam dasar lembah Luoxing. Setelah Chuyun memasuki dasar lembah Luoxing, terlihat tempat ini dikelilingi banyak api panas dan banyak tengkorak di sini. Dan bisa kita bayangkan ya betapa menderitanya orang yang dihukum di tempat ini. Lalu setelah Chuyun berjalan menelusuri tempat ini, terdengar suara wanita di sana. Dan Chuyun pun kemudian menghampiri suara tersebut. Setelah mencapai sumber suara itu, benar saja Chuyun melihat seorang wanita yang tubuhnya diikat dengan rantai dan dikelilingi oleh aura hitam yang menyeramkan. Yang mana wanita itu adalah ibunya Chuyun. Di sini Liu Mengyan tidak mengenali orang yang ada di depannya ya. Lalu setelah melihat keadaan ibunya seperti itu, Chuyun pun langsung menggunakan kekuatannya untuk memblokir kekuatan spiritual yang ada di tempat itu. Dan kemudian Chuyun pun bersujud dan terlihat sangat sedih dan mengatakan telah menjadi anak yang tidak berbakti karena membuat ibunya sangat menderita seperti ini. Dan mendengar kata ibu, Liu Mengyan pun terkejut. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, akhirnya Chuyun bisa bertemu dengan ibunya lagi ya. Setelah 18 tahun tidak ketemu. Dan menurut kalian, apakah ibunya mengenali siapa Chuyun ini? Dan dapatkah Chuyun menyelamatkan ibunya? Kalau gitu, kita akan tunggu saja di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin Yuba, oke? Jika sudah, sampai bertemu di part selanjutnya ya. Bye-bye!